Rasulnya menjual Yesus kepada orang-orang demi uangnya. Jangan lupa cerita tentang judi online dan pinjaman online kemarin. Nanti kita akan memaknai ini lebih dalam dan lebih jauh tentang mengapa judi online dan pinjaman online itu menjadi sebuah pemburu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saja perlu juga kita memaknai kenapa justru ketika Yudas yang terkenal sebagai pengkhianat itu baru saja keluar dari ruang perjamuan dan meja perjamuan, Yesus bicara tentang sekarang anak manusia dimuliakan dan sekarang saya memberikan kamu perintah baru. Bapak Prodiakon, Pak Guntur nih saya tanya nih. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus selalu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang aktif di medsos biasanya terasa hambar kalau setiap hari itu tidak upgrade dan update status. Saya rasa itu baik untuk menunjukkan bahwa kita memang hidup selalu update dan aktual. Frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu efek dari keberadaan kita sebagai manusia di tengah era milenial adalah menampakkan dan menunjukkan diri sebagai pribadi yang selalu upgrade dan update, tampak baru dan selalu diperbaharui. Bukan hanya dari segi penampilan, entah pakaian, mungkin juga rambut, wajah, dan pelbagai macam bentuk aksesoris yang kita namakan sebagai casing person. Tapi juga kita mau selalu mengupdate, upgrade diri kita, cara berpikir kita, cara merasa kita, juga cara bertingkah laku. Yesus menyadari dan memahami betul bahwa agar ajarannya selalu berkenan di setiap generasi, maka ia harus selalu mengupdate dan mengupgrade ajaran.
Dan dalam Injil hari ini kita menemukan bagaimana Yesus mengupdate dan upgrade ajaran itu dengan memberikan sebuah perintah baru. Perintah yang mungkin sudah lama orang lakukan, tapi orang tidak menyadari itu sebagai sebuah kebajikan dan kemuliaan hidup. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, dan ini adalah perintah baru. Kamu betul menjadi muridku kalau kamu betul saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin pernah menonton khotbah yang saya khotbahkan beberapa malam lalu waktu misa syukur di lingkungan Santa Clara, Jakarta Selatan, rumahnya Pak Heru, mereka yang ada di depan, satu keluarga, itu saya kasih judul, menjadi Katolik dan Protestan itu tidak menjadi jaminan masuk surga. Sebagai salah satu contoh, Gus Dur bukan orang Katolik dan orang Protestan, tapi dia menghidupkan cinta kasih dalam hidup dan bangga dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Maka, apakah orang yang menjadi Katolik dan Protestan yang tidak melakukan cinta kasih tetap masuk surga daripada orang yang tidak menjadi Katolik dan Protestan tapi menghidupkan cinta kasih? Inilah sebuah refleksi kita yang perlu diperbaharui. Dan saya rasa kita orang Katolik itu sudah terlena dalam bingkai anggapan bahwa kita itu pemilik ajaran cinta kasih. Dan memang itu benar. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu Paus Fransiskus mendatangi Abu Dhabi beberapa tahun lalu, itu kan kedatangan pertama yang sangat viral dan sangat populer karena dia membuat sebuah dokumen Abu Dhabi untuk mengajarkan bahwa hidup itu harus memelihara cinta kasih universal tanpa sekat dan tanpa batas. Dan waktu itu media-media di Indonesia ramai-ramai mengatakan bahwa Paus adalah simbol kekatolikan sedunia dari berapa miliar umat Katolik di dunia yang memang dengan ajaran dan keberadaannya selalu menebarkan cinta kasih kepada dunia. Tentu kita bangga dengan pengakuan seperti ini. Tapi kemudian kita jadi tidak bangga ketika dalam fakta menunjukkan dan menemukan bahwa iri hati paling tinggi ada dalam diri umat Katolik, dendam paling tinggi ada dalam diri orang Katolik, bermusuhan yang berkepanjangan ada di dalam gereja Katolik, saling omong, saling sikut ada di dalam gereja Katolik. Terus di mana cinta kasihnya? Bapak Ibu saudara-saudari, Menteri Agama yang sekarang itu telah mengupgrade kurikulum Kementerian Agama. Ini tidak terlepas dari pertemuannya dan kepalanya dicium oleh Paus Fransiskus waktu mereka bertemu di Masjid Agung Jakarta. Sekarang ini di Kementerian Agama, baru-baru juga dia sampaikan waktu kita ikut Munas LP3KN di Jakarta yang dihadiri oleh utusan keuskupan, para pembimas se-Indonesia dan para ketua dan pengurus LP3KD, itu yang urus Pesparani, itu dia berbicara kepada kita tentang rencana Kementerian Agama untuk dua hal ini. Pertama, mengajarkan kurikulum cinta. Yang kedua, memaklumkan ajaran teoekologi. Coba, dia Imam Agung Islam, Menteri Agama, tapi berpikir tentang pentingnya kurikulum cinta dalam agama yang perlu dibangun dari setiap keluarga. Dan untuk kita ini ajaran yang sudah usang. Dan kalau hari ini dalam Injil Yesus bicara ajaran ini baru, itu kan sudah terjadi 2000-an tahun lalu. Sekarang sudah sangat jauh. Tapi apakah kita selalu update dan mengupgrade diri kita untuk menyadari bahwa saya betul menjadi murid Kristus kalau saya hidup dalam kasih, hidup dalam saling mengasihi, dan terus menebarkan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saja perlu juga kita memaknai kenapa justru ketika Yudas yang terkenal sebagai pengkhianat itu baru saja keluar dari ruang perjamuan dan meja perjamuan, Yesus bicara tentang sekarang anak manusia
dimuliakan, dan sekarang saya memberikan kamu perintah baru. Bapak Prodiakon, Pak Guntur nih saya tanya nih. Kira-kira kenapa Yesus mengeluarkan perintah baru seperti ini kepada para rasulnya persis setelah Yudas keluar? Ada apa? Coba turun sedikit maskernya. Ada apa? Oke. Karena rasulnya menjual Yesus kepada orang-orang demi uangnya. Jangan lupa cerita tentang judi online dan pinjaman online kemarin. Nanti kita akan memaknai ini lebih dalam dan lebih jauh tentang mengapa judi online dan pinjaman online itu menjadi sebuah pembunuh berdarah dingin untuk zaman kita. Nanti kita bahas lagi lebih dalam di kesempatan lain. Sekarang kita mau gali dulu kenapa perintah baru ini, dan Yesus dengan percaya diri mengatakan anak manusia dimuliakan setelah Yudas si pengkhianat itu keluar ruangan. Ada lagi sebelah sana, Ibu Yuli sudah tidak ngantuk? Tadi malam dia pesta sampai jam berapa itu? Pak Servas, ada jawaban kenapa perintah ini baru? Ada? Jangan hanya update wajah dan update penampilan, update juga ajaran yang paling inti dari menjadi Katolik. Karena kita itu tidak masuk surga karena status Katoliknya, karena status Protestannya, karena status pengikut Kristusnya, tidak. Tapi apakah melakukan ajaran Kristus, itu yang mengantar kita ke surga. Dan dalam bacaan pertama tadi, para rasul mengatakan bahwa tidak mudah itu masuk kerajaan Allah, harus sengsara. Dan kesengsaraan paling besar itu apa? Kalau kita kembali flashback sedikit ke refleksi waktu kita minggu pekan suci, khususnya pada saat Jumat Agung, saya bilang apa? Sengsara yang terbesar itu adalah ketika hati kita dilukai dan disakiti demi cinta. Karena cinta sejati harus sampai hati terluka, dan itulah yang mengantar kita kepada surga seperti yang dialami oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Yesus berani mengatakan bahwa setelah Yudas itu keluar si pengkhianat, dia berani mengatakan anak manusia harus dimuliakan sekarang juga dan menyampaikan perintah baru? Tentu juga masih ada hubungan dengan jawaban Pak Guntur. Yesus waktu memanggil para murid dan telah mendampingi para murid beberapa lama, dalam anggapan Yesus, mereka itu sudah paham. Karena Yesus selalu mengajarkan mereka hukum utama dan pertama adalah kasih. Dan Yesus berpikir masalah sudah selesai, mereka mengerti dan paham. Apalagi yang Yesus rekrut ini kan bukan sembarang orang. Dia tahu baik isi hati dan pikirannya. Ini loh Yesus yang tentukan. Pasti tidak mungkin salah. Tapi kenapa kemudian Yudas ini tampak kecolongan? Tentu bukan karena dari sononya memang Yudas itu bobrok. Tidak. Waktu dipanggil dia baik. Karena dia baik makanya dia panggil. Tapi dalam perjalanan mengikuti Yesus ada pergeseran rasa cinta dan kesetiaan. Jadi pergeseran rasa cinta dan kesetiaan. Dia lebih tergoda untuk mendapatkan uang daripada mencintai Yesus. Maka cinta akan uang lebih mendominasi dan lebih besar daripada cinta akan Tuhan. Mungkin orang yang ikut bahannya Romo Baby waktu di SDK Antonius tadi malam, ada yang ikut misa juga ya? Adakah? Saya lihat tadi malam ada Pak Theo, ada Pak Ardus. Pak Mikel ada tadi malam toh? Ada. Apa yang disampaikan oleh Romo Baby di bagian awal tentang 10 perintah Allah? Apa dia bilang? Lupa. Nah, makanya perlu upgrade dan update ajaran Bapak Ibu, karena kita itu mudah lupa. Dan memang kita suka melupakan.
walaupun itu penting untuk kita. Kalau saya tidak salah ingat, dia bicara tentang 10 perintah Allah. Apa sih bunyi pertama itu 10 perintah Allah? Bapak Tua Karol, 10 perintah Allah. Apa pertamanya? Wih, ini apa? Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Saya itu waktu dengar kata yang terakhir itu, cintailah aku lebih dari segala sesuatu, saya teringat dengan satu lagu kesukaan saya waktu saya masih imam muda di Sumbawa Besar. Waktu itu kan lagu yang lagi tren itu judulnya Kekasih Gelapku. Angguk-angguk Pak Sirfas. Tahu lagunya? Kalau tidak salah bagian awalnya itu segini cuplikannya. Ku mencintaimu lebih dari apapun. Terus meskipun engkau tahu. Ya, pokoknya bicara tentang kekasih gelap yang mungkin karena pacarnya berbadan gelap atau karena hubungannya dalam kegelapan, dia mau mengungkapkan bahwa dia mencintai lebih dari apapun. Nah ini Bapak Ibu, mencintai lebih dari apapun. Kenapa ketika kepada kekasih di dunia kita berani untuk mengatakan mencintai lebih dari apapun, tapi 10 perintah Allah yang pertama ini tidak bisa kita jaga. Kembali ke Yudas. Yudas mengalami pergeseran rasa cinta kepada Tuhan dan lebih kepada uang karena kenapa? Ini soal gaya hidup. Dia merasa bahwa cinta Tuhan tidak cukup untuk membuat dia bahagia. Makanya lebih baik menjual cinta demi uang. Dan dalam hidup kita banyak orang yang menjual cinta demi uang kan? Yang perlu sebenarnya menjual uang demi cinta. Karena memang uang itu juga tujuannya sebagai sarana, bukan tujuan. Dan Yudas kemudian rela menjual Tuhan demi uang. Dan ini direfleksikan oleh Santo Paulus ketika Anda kalau baca surat Rasul Paulus, salah satunya dia menulis begini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang itu penting dan perlu, tapi uang bukanlah tujuan kehidupan. Uang dianugerahkan sebagai sarana untuk kita makin mencintai Tuhan. Maka Bapak Ibu, konkretnya kita kalau kerja sebulan pendapatan kita berapa? Kalau di Mataram ini UMR-nya berapa ya? 2.800.000 hampir 3 juta satu bulan. Berarti kalau hampir 3 juta 30 hari dibagi 3 juta itu satu hari dapat berapa? Berapa? Maunya tanya Paus Leo ke-14 ini karena dia pakar matematika. Berapa ya? 7.000? 100.000? Satu hari 100.000, satu minggu 700.000. Anda ke gereja kolekte 2.000. Itukah cintamu kepada Tuhan? Satu minggu Anda dapat 700.000, pas ke gereja kolekte 2.000. Bagaimana ini? Saya punya telinga yang malah gatal ya. Tidak punya pendapatan tapi merasa malu kalau pendapatan tinggi kolektenya rendah, bersyukurnya kecil. Jadi inilah Bapak Ibu, berarti kita punya rasa cinta kepada Tuhan itu kalah dengan rasa cinta kepada uang. Kita merasa rugi memberi dalam perayaan atau kepada Tuhan dan gereja karena kita punya rasa cinta kepada Tuhan lebih kecil daripada rasa cinta kepada uang. Berarti virus Yudas sudah mulai menggerogoti kita. Apalagi ketika untuk judi online dan pinjaman online kita bisa berpuluh-puluh juta, tapi untuk kolekte, untuk iuran, untuk memberi sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan gereja kita irit dan perhitungan. Selalu saya bilang begini Bapak Ibu, mungkin kita selalu berpikir begini, Tuhan tahu saya miskin, memang Tuhan tahu. Tapi jangan lupa, yang Tuhan lebih tahu adalah isi dompetmu, isi rekeningmu. Buktinya mana? Bagaimana Tuhan tahu
di antara begitu banyak orang yang beri kolekte, dia tahu bahwa satu orang janda miskin punya 2 keping perak di kantongnya. Kalau karena dia lihat, memang dia tidak cek di saku, tapi mata Tuhan kan tajam sampai ke dompet-dompet. Jangan sampai Anda bilang, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, tapi untuk hal lain yang tidak perlu dan tidak penting Anda jor-joran. Tapi untuk gereja dan untuk Tuhan sebagai persembahan kasih, Anda tidak beri apa-apa dan beri sedikit dan perhitungan. Jadi lagi-lagi kalau sudah begitu, ada bahaya virus Yudas. Maka perlu upgrade dan update iman. Dan hari ini Yesus mengupgrade dan update iman kita dengan mengembalikan kita kepada yang sejatinya menjadi Katolik adalah ajaran cinta kasih. Inilah perintahku. Perintah ini baru karena baru saja dicemari oleh Yudas. Yudas yang mengkhianati kasih demi uang. Maka Yesus membaharui perintah itu seperti kita membaharui diri waktu malam Paskah di pembaharuan janji baptis, atau waktu kita mau baptis anak dan cucu, baharui janji baptis, atau waktu kita menikah juga ada baharui janji. Bapak Ibu masih ingat malam Paskah ketika di antara banyak pembaharuan janji kita berjanji untuk menolak setan dan segala tipu muslihatnya. Waktu itu saya bilang tidak perlu jauh-jauh kita minta supaya kita dikuatkan Tuhan untuk menolak setan, karena sudah seringkali kita lebih kesetanan sebelum setan menyerang kita, kan? Jadi kita sudah lebih kesetanan sebelum setan menyerang kita. Maka yang paling penting itu adalah upgrade iman, update iman, untuk paham dan menyadari bahwa ketika hidup kita sudah usang dan kusam, ketika penampilan dan penampakan kita sudah kusut dan loyo secara fisik, mungkin itu karena energi rohani sudah habis dan kering di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, membaharui jiwa dan kerohanian itu penting. Kita tidak cukup dengan profesionalitas, kita butuh spiritualitas. Akhirnya kemarin saya ketemu dengan satu teman kelas saya waktu SMP di seminari. Sekarang dia sudah jadi rektor di BINUS-nya Malang. Doktor dia, beberapa saat ke depan jadi profesor. Kemarin diundang oleh teman Yayasan Insan Mandiri untuk memberikan 1-2 informasi. Di jalan kita bercerita kembali, dan di antara banyak cerita yang dia ceritakan, saya malah tertarik dengan apa yang dia katakan ini. Saya pernah tanya di yayasan yang saya kunjungi, kamu punya prototipe itu siapa? Role modelnya siapa? Kalau di sekolah lain kan ada Vincentius, ada Yosef, ada Ignatius. Insan Mandiri prototipenya siapa? Kalau di Cakra prototipenya Kesuma, tidak ada Santo Kesuma. Kalau di Ampenan Santo Antonius, apakah berspiritkan Santo Antonius? Lalu bingung. Bapak Ibu, kita perlu punya spiritualitas dalam hidup. Dan dia bilang, kami Yayasan BINUS memang tidak berlabel Katolik, tapi kami berspirit Katolik. Misa pembukaan tahun ajaran ada. Bahkan misa kalau ada romo, kan banyak romo yang kuliah di situ. Begitu mereka pingin misa, misa. Dan yang buat saya kaget, mereka itu ada doa komunitas pada jam 11:30. Itu di grup informasi itu dengan sendirinya muncul. Saya bilang, Angelus, tidak. Spiritualitas. Dia bilang, dulu saya punya cita-cita jadi imam, teman. Dan saya sempat stres dan kecewa karena lamaran tidak diterima. Tapi setelah saya berada di BINUS, saya merasa tanpa jadi imam pun, saya bisa menjadi tokoh spiritual walaupun saya seorang rektor. Dan dia katakan, saya banyak memberi diri saya untuk gereja. Rektor loh ini. Apalagi kepala sekolah. Ibu Yuli kepala sekolah ya. Jauh sekali di bawah rektor. Jadi Bapak Ibu, punya spiritualitas itu penting. Kerohanian. Karena ketika rohani kita mantap, otomatis bias-bias dan cahaya dari rohani yang mantap akan terpecik pada wajah yang shining brightly, glowing, menarik. Tidak perlu kita bicara tentang ajaran cinta kasih kalau kita sudah menampakkan wajah cinta kasih.
seperti yang selalu diperciki oleh Paus Fransiskus. Beberapa hari lalu saya pergi jogging di Sanggariang. Kemudian setelah jogging saya mampir di sebuah tempat jual jus. Satu ibu namanya Nur, Ibu Nur. Saya minta beli jus advokat. Kemudian saya ajak dia ngobrol-ngobrol sedikit. Nur kan itu artinya cahaya. Kemudian setelah kita ngobrol, dia asik juga merasa dan mengobrol dengan saya. Bisa lihat di medsos saya. Dia pasti tidak tahu kalau saya Romo. Tapi dia nyaman dan bahagia ketika saya mengajak untuk berdialog. Seandainya dia tahu Romo, mungkin dia berpikir lain. Tapi yang mau saya katakan, identitas kita hanya bisa ditunjukkan dan dipercikan kalau kita memang melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kamu sungguh menjadi muridku bila kamu saling mengasihi, dan orang akan mengakui bahwa kamu sungguh adalah muridku kalau kamu hidup dalam saling mengasihi dan menghidupkan kasih dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.